Eh, Selamat malam Pak Tut. Di kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi yang Bapak kirim di LMS, yaitu bab 2 tentang engineering costs dan cost estimating. Di sini ada konsep biaya utama yang jadi konsep biaya utama itu ada beberapa. Yang pertama itu biaya tetap dan biaya variabel, konsep perhitungan dan penggabungan biaya tetap dan biaya variabel ke dalam kesamaan total biaya yang dibahas. Terus biaya tenggelam atau sunk cost adalah sejumlah uang yang telah dikeluarkan sebagai hasil dari keputusan di masa lalu dan harus diabaikan dalam analisis ekonomi teknik saat ini. Karena keputusan masa depan tidak dapat mengubah biaya yang sudah terjadi. Contohnya, mungkin harga pembelian dan biaya penyimpanan distributor 3 tahun lalu, atau harga pembelian awal laptop saat mempertimbangkan utang untuk menjualnya dengan nilai pasar saat ini. Jadi mungkin kalau dulu harganya tinggi, mungkin kalau saat ini kan sudah dipakai atau segala macam, mungkin ada kerusakan atau apa terus dijual jadi harganya menurun. Itu satu-satunya pengecualian adalah dalam analisis setelah pajak untuk tujuan perhitungan pajak penjualan aset. Selanjutnya ada biaya incremental. Biaya incremental sendiri adalah biaya tambahan yang akan timbul jika suatu alternatif dipilih dibandingkan dengan alternatif lain yang lebih murah. Misalnya, jika memilih model B daripada model A, biaya incrementalnya dihitung dengan mengurangi biaya model A dari biaya model B untuk setiap kategori. Penting juga untuk mempertimbangkan manfaat incremental yang ditawarkan oleh fitur tambahan. Yang selanjutnya ada biaya kas dan biaya buku. Jadi biaya kas ini memerlukan transaksi uang tunai dan merupakan dasar untuk analisis ekonomi teknik. Kalau buku biaya buku adalah efek biaya dari keputusan masa lalu yang dicatat dalam pembukuan akuntansi perusahaan seperti depresiasi aset. Biaya buku juga biasanya tidak mewakili arus kas dan tidak termasuk dalam analisis ekonomi teknik, kecuali tambahnya pada pembayaran pajak yang merupakan arus kas yang dan disertai dalam analisis setelah pajak. Selanjutnya ada jenis estimasi biaya. Estimasi kasar atau rough estimates digunakan untuk perencanaan tingkat tinggi, menentukan kelayakan proyek dan fase awal. Estimasi ini bersifat order of magnitude dengan sedikit detail atau akurasi dan membutuhkan sumber daya minimal. Akurasi umumnya berada pada rentang -30% hingga 60%. Kesalahan estimasi seringkali asimetris karena juga pengambil keputusan cenderung meremehkan biaya dan melebihkan kemungkinan hasil yang lebih buruk. Jadi mengikuti hukum Murphy. Terus selanjutnya ada estimasi semi rinci. Itu digunakan untuk tujuan penganggaran pada tahap desain konseptual atau awal. Lebih detailnya mungkin membutuhkan waktu yang dan sumber daya tambahan, terus juga memiliki akurasi -15% hingga 20%. Yang
selanjutnya ada estimasi rinci. Itu digunakan selama fase desain rinci dan penawaran kontrak. Dibuat dari model kuantitatif, cetak biru, spesifikasi produk, dan penawaran vendor yang terperinci. Membutuhkan waktu dan sumber daya paling banyak. Tapi menawarkan akurasi tertinggi, umumnya -3% hingga 5%. Terus penting juga untuk menyadari bahwa akurasi yang meningkat memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak, sehingga sumber daya yang dihabiskan harus sesuai dengan kebutuhan detail dalam estimasi. Selanjutnya ada pembahasan kurva pembelajaran. Ini tuh mengestimasi waktu yang dibutuhkan untuk tugas-tugas berulang. Jadi di mana efisiensi meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah unit yang diproduksi. Persentase kurva pembelajaran menunjukkan bahwa penggandaan produksi kumulatif akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Formula dasarnya adalah TN sama dengan T inisial dikali X PNB, dan di mana B adalah eksponen kurva pembelajaran yang dihitung dari persentase kurva pembelajaran. Jadi efek ini juga sangat penting untuk dipertimbangkan dalam produksi unit dalam jumlah kecil. Jadi kurva ini dapat digambarkan pada skala linear atau log-log, di mana pada plot log-log hubungan tersebut menjadi garis lurus. Nah, selanjutnya ada visualisasi arus kas. Diagram arus kas atau cash flow diagram dapat dibuat dengan mudah menggunakan fitur grafik pada spreadsheet. Jadi misalnya grafik batang bertumpuk, di mana tinggi panah proporsional dengan ukuran arus kas. Yang kedua, meskipun beberapa arus kas mungkin terjadi pada tahun yang sama, disarankan untuk menampilkannya secara individual dalam diagram untuk memastikan koneksi yang jelas dan tepat dari pernyataan masalah. Jadi mungkin itu presentasi singkat dari saya. Jika ada kata-kata atau bahasa yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.